Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video yang lalu kan gue sempat ngebahas sebuah headset gaming yang pada waktu itu cukup bagus, namanya kan si Daxa Setna. Nah, si Fantech ini, mereka juga tentu saja mau unjuk gigi ya, dan mereka juga ngerilis sebuah headset yang tentunya bakalan langsung bersaingan sama si Daxa Setna ini. Ini namanya adalah Fantech Studio Pro. Jadi itu nih harganya di sekitar 599.000 atau di 16 ribuan, dan dia itu ada versi yang lebih terjangkaunya, namanya Fantech Studio biasa ya, yang non pro. Dia itu harganya di 569.000 ya. Jadi beda itu cuma dikit doang. Dan langsung aja gue bahas kira-kira headset ini sebagus apa. Oke, jadi secara desain kurang lebih kayak gini. Dia benar-benar simple banget, dan kalau misalkan gue bayangin tuh dia kurang lebih mirip atau mengadaptasi desainnya kayak G733, G435, atau bahkan kayak si Daxa Setna pun juga mengadaptasi desain yang simple kayak gini. Nggak ada gimmick gamingnya sekali, RGB pun juga nggak ada. Gue pribadi suka sama headset kayak gini karena kalau dipakai keluar pun nggak malu-maluin gitu ya. Dan brandingnya pun juga nggak aneh, dia cuma ada tulisan Studio Pro di bagian sebelah kanannya, dan fontnya pun juga oke ya menurut gue. Di bagian bandonya ini dia bahannya fabric, terus di bagian ear cup pun dia juga dari bahan fabric ya, dan overall secara desain gue nggak ada komplain sama sekali. Nah, jadi bedanya apa sih Fantech Studio sama Fantech Studio Pro? Nah, bedanya itu dikit menurut gue, cuma dari segi konektivitasnya doang. Jadi kalau di Fantech Studio biasa itu kan bisa di dongle, bisa Bluetooth, sama bisa di wire tapi pakai jack 3,5. Jadi kalau misalkan si kabel USB-C to A-nya itu tuh fungsinya pure buat ngecas doang. Cuma kan nggak perlu khawatir, karena si headset ini itu tuh juga tetap bisa kalian pakai sambil ngecas, tapi dengan mode dongle 2,4 GHz atau mode Bluetooth-nya. Nah, sementara buat yang si Studio Pro, dia kurang lebih sama, bisa dongle, bisa Bluetooth, bisa wired jack 3,5 sama wired USB-C to A-nya. Gitu. Jadi kalian bisa pakai si headset ini sambil ngecharge juga dengan si kabel USB-C to USB-A-nya. Jadi masuk ke mode wired lah ibaratnya kayak gitu, dan bisa sambil ngecharge juga. Nggak perlu wajib pakai si mode wireless tadi. Dan enaknya lagi, si Studio Pro itu di dongle 2,4 GHz yang itu tuh kalau misalkan kita cabut, dia tuh langsung berubah jadi USB-C guys. Jadi kalian bisa pakai si dongle USB-C-nya ke smartphone kalian, dan kalian bisa main game di HP dengan delay yang lebih minim daripada Bluetooth. Jadi di sini cukup pinter, mengingat kemarin tuh di reviewnya Daxa Setna banyak yang nanya dongle itu bisa ke smartphone apa enggak. Dan di sini Fantech bikin itu bisa terjadi guys. Jadi kalian bisa pakai si dongle-nya biar koneksi Bluetooth-nya, koneksi wireless-nya lebih minim delay daripada si Bluetooth gitu, bisa ke smartphone kalian atau tablet atau apapun lah. Dan buat compatibility-nya dia bisa ke PC, bisa ke laptop, bisa ke smartphone, bisa pakai Bluetooth atau pakai dongle kalau buat yang si Studio Pro. Dan dia juga bisa dikonekin ke Xbox atau Nintendo Switch, itu juga bisa. Kalau di Xbox dia bisa pakai si kabel jack 3,5-nya. Kalau misalkan di Switch itu bisa Bluetooth, sama di kabel juga bisa pakai jack 3,5 juga. Itu gue udah cobain dan aman. Dan jujur ini agak bingungin gue dikit ya, karena beda harganya si Studio sama Studio Pro kan cuman dikit ya, cuman sekitar 30 ribuan. Itu dapat Studio Pro yang secara konektivitas lebih proper gitu. Cuman ya mungkin dengan harga yang lebih terjangkau sedikit ini, mungkin itu bisa mengakomodasi kalian buat yang nggak gitu pakai smartphone ke dongle-nya, jadi kalian bisa ke yang studionya aja gitu kali ya. Lalu buat build quality-nya sendiri, ini overall kan dari plastik dan dia fleksibel banget, dan bahkan gue diminta kasih tunjuk ke kalian, dia ini bisa di twist sampai begini banget dan dia nggak patah sama sekali. Jadi secara build quality ini cukup oke karena dia fleksibel. Dia juga bisa dilipat buat dimasukin ke kantongnya, karena kita juga ada dapat kantongnya buat nyimpen si Fantech Studio Pro maupun yang Studio biasa. Lanjut buat kenyamanannya, di bagian padnya ini kan dia bahannya dari fabric yang ada memory foamnya, dan dia tuh jarak antara si driver sama si cup yang paling luarnya itu dia cukup jauh ya, jadi dia nggak nyentuh ke bagian daun telinga kita dan nggak sakit jadinya. Dan selain itu dia juga untuk masalah clampingnya juga cukup ringan. Clampingnya tuh cukup ngingetin gue sama MH752 yang sama sekali nggak berasa ketekan gitu ya. Jadi secara overall kalau dipakai lama sih ini cukup enak menurut gue. Terus headset ini juga bisa ditarik cukup panjang ya. Dan enaknya akhirnya di kepala yang besar kayak gue, di headset ini tuh bisa masuk dengan pas sekali, dan bahkan bisa ditarik lebih panjang lagi gitu sampai ke bawah gitu. Karena di Tamago dulu itu tuh di kepala gue hampir nggak muat, dan di Daxa Setna itu bener-bener terlalu ngepas gitu. Dan di sini tuh bahkan bisa diturunin lagi dikit ya biar lebih panjang. Jadi buat kalian yang kepalanya besar, ini fittingnya nggak usah khawatir, karena ini setidaknya di kepala gue yang besar, kalau gue pakai M40X itu selalu paling mentok, di M752 pun paling mentok. Di sini
akhirnya muat dan pas fittingnya. Lalu buat isolasi suaranya sendiri, dia ini udah kedap ya, dan dia tuh udah ngesil secara menyeluruh ke bagian sekitar telinga gua. Dan karena dia bahannya dari fabric, jadi itu isolasi suaranya nggak yang sekedap kayak di earcup yang bahannya leather. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah panas? Nah, jadi balik lagi ke seluruh review headset gua, mau bahan earcup apapun, mau fabric, mau leather, mau PU leather, mau sheepskin, mau apapun, itu ujung-ujungnya pasti bakal panas kalau kalian pakai lama. Apalagi kalau ruangan kalian itu panas ya. Jadi udah pasti, karena yang namanya kuping kita ketutup kayak gini pasti ujung-ujungnya bakal panas juga kan. Lalu permukaan dari si padnya pun juga nyaman ya. Dia fabric tapi cukup halus ya. Jadi udah overall nyaman, dan dari segi kenyamanan atau comfort overall gue nggak ada komplain. Lalu buat kontrolnya itu di cup yang sebelah kiri itu ada power button kalau misalkan kita hold 3 detik ya. Terus kalau misalkan di tap 2 kali dia bakalan mati atau nyalain si mikrofonnya. Lalu di bagian bawah itu ada volume up and down. Terus di bagian bawahnya lagi itu ada switch buat pindah koneksi antara Bluetooth sama dongle 24 GHz-nya. Lalu di bagian bawahnya ada biasa USB-C buat dipakai nge-charge atau dipakai di mode wired buat yang versi Studio Pro. Lalu kalau misalkan kita tap si power button-nya sekali, dia bakal pindah antara si gaming mode sama music mode. Cuman dari berubahnya itu cuman dari segi equalizer doang atau karakter suaranya doang, jadi bukan dari segi koneksinya. Karena kalau koneksinya kencang udah pasti kalian pakai si dongle 2,4 GHz-nya. Terus akhirnya di headset ini tuh ada software-nya namanya Studio 7.1, dan fungsinya sebenarnya cukup generik ya, kayak fungsi software headset pada umumnya. Bisa diganti volumenya, bisa diganti mikrofon inputnya, terus juga bisa ngatur ENC-nya, jadi biar nge-cancel background noise yang ada di sekeliling kita yang ditangkap sama si mikrofonnya. Terus dia juga ada equalizer yang bisa kalian pakai, dan dia ada fitur virtual 7.1-nya juga ya. Dia ada 3 mode, jauh, dekat, sama yang tengah-tengah ya. Gue sih prefer ini dimatiin aja, dan EQ-nya pun gue juga set di default karena udah oke defaultnya. Selain itu dia yang uniknya adalah dia tuh punya kayak semacam sound effect buat si mikrofonnya. Jadi bahkan dia juga ada voice changer guys. Jadi kalau kalian pengen ngerjain teman kalian, nah ini bisa nih pakai si voice changer kayak gini. Hai, kenalin, nama gue adalah Lea. Nah ini gue lagi nyobain fitur voice changer dari si headset ini ya. Ini ada banyak mode. Ada mode jauh, Radio, magic sound kit, plus Elektro. announcer, announcer, dan ini di mode normal ya. Jadi kurang lebih ini kualitas suara mic-nya dari Vantek Studio Pro. Buat yang Vantek Studio kurang lebih sama juga suaranya kayak gini. Dan ini tuh ini tuh di mic-nya tuh ada fitur ENC ya. Jadi itu buat ngilangin suara background noise yang ada di sini. Ini kondisinya tuh lagi nyala, bisa di-adjust juga di softwarenya. Nah ini kondisinya gue matiin, dan kalian bisa denger background noise yang ada di sekeliling gue jadi lebih kedengeran ya. Dan ya kurang lebih kayak gini. Kalau kalian pengen nyalain, kalian bisa nyalain aja. Dan kurang lebih sih dari segi karakter suaranya bisa dibilang cukup decent ya hasil kualitas mic yang ada di sini. Dan sayangnya karena mic-nya itu dia kaku gini, jadi itu dia nggak bisa dideketin lagi ke mulut biar suaranya itu lebih gede gitu. Sayangnya di sini nggak bisa. Nah, yang kalian dengerin sekarang ini adalah suara mic dari Rexus Daxa Setna. Kurang lebih suaranya kayak gini. Ini sebagai flashback aja biar kalian ingat ya, karena dulu kan pernah gue bahas, cuman ya ini biar flashback aja biar cepat kalian dengerin di video ini juga sekalian. Dan langsung aja gue akan pindah balik lagi ke Vantek Studio Pro. Nah ini balik lagi pakai suara mic dari Vantek Studio Pro. Dan ya kurang lebih suara kayak gini. Menurut gue powernya nggak gitu gede ya dari suara mic-nya, karena kalau misalnya gue lihat di Audacity sini dia pick up-nya tuh nggak gitu gede ya. Cuman harusnya cukup jelas atau cukup clear sih kalau misalkan kalian denger di video langsung. Dan ya kurang lebih kayak gitu suaranya. Silahkan kalian nilai sendiri di kolom komen di bawah. Lalu buat karakter suaranya sendiri, bisa dibilang Vantek Studio sama Studio Pro itu dia karakter suaranya sama bisa dibilang. Dan dia itu secara sound signature, dia itu sebenarnya cukup mirip sama si Daxa Setna, yang dimana cukup balance ya. Cuman si Vantek Studio Pro ini menurut gua dia itu di bagian lower mid-nya dia slightly lebih di boost. Jadi itu di bagian vokal atau mid-nya itu dia berasa lebih tebel gitu. Kalau misalkan kalian dengar lagu-lagu yang vokal suara cowok atau apa, dia tuh kedengeran suara vokalnya lebih tebel dan cukup fun menurut gue dibandingin si Daxa Setna secara sound signature ya. Dan selain itu dia juga bukan karakter headset yang bassnya itu meledak-ledak, dia cukup tight.
secara quantity dia memang gak gitu besar, tapi masih fun menurut gue, dan gue memang bukan tipikal yang suka karakter headset yang karakter suaranya ngebas ya. Gue nggak gitu suka, dan dia impact-nya ada, cukup tight. Overall nggak ada komplain. Untuk treble-nya sendiri menurut gue cukup biasa aja, nggak ada yang spesial. Dan secara overall sih dia karakter suaranya lebih ke balance, cuman mid-nya di sini lebih ke highlight aja gitu, karena si lower mid-nya kan lebih ke boosted, jadi berasanya tebel banget gitu si mid-nya. Dan selain itu juga untuk main game sendiri, untuk spatial imaging-nya gue udah bisa ngebayangin di game kayak CS2 atau kayak di Valorant, gue udah bisa ngebayangin arah suara datang dari mana, seberapa jauh, seberapa dekat. Gue udah dengerin di 2 game itu, no problem, gak ada masalah sama sekali. Cuma balik lagi ya, soal spatial imaging, orang-orang itu berbeda gitu, merepresentasikan spatial imaging itu seperti apa. Tergantung sama jam terbang juga, tergantung sama seberapa sering kalian nyobain headset atau headphone gitu ya, karena tiap orang tuh beda-beda dan telinga orang pun juga beda. Ada yang bisa dengerin frekuensi A, ada yang nggak bisa di frekuensi B dan segala macam. Jadi itu kalian perlu note juga. Dan di sini gue kurang gitu nyaranin buat kalian nyalain si fitur virtual 7.1-nya di game-game yang butuh akurasi kayak CS2 atau kayak si Valorant ya, karena kan itu butuh akurasi suara gitu. Dan kalau kalian memang main gamenya yang lebih butuh imersif kayak si Battlefield, kayak si game-game single player yang butuh imersif suara, ya itu mungkin kalian boleh lah nyalain si fitur virtual 7.1-nya, karena di game-game kayak CS2 atau kayak Valorant itu udah dibikin biar stereo aja dan udah dibikin dengan metode HRTF, jadi kalian sebenarnya nggak perlu nyalain fitur virtual 7.1 ini. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya, jadi Fantech ini beneran ngerespon kehadirannya si Daxa Setna dengan mengeluarkan si Fantech Studio dan juga Studio Pro ini dengan price range yang bisa dibilang sangat nabrak ya, di range harga yang kurang lebih sama sebenarnya. Dan setidaknya gue udah pakai headset ini semingguan lebih ya, dan bisa dibilang gue menemukan 3 poin yang improve dari headset mereka yang sebelumnya dan bahkan dari si kompetitornya tadi. Yang pertama dari segi sound quality, bisa dibilang tadi gue udah bahas juga si clarity-nya lebih bagus atau lebih jernih suaranya, terus juga dari segi fitting lebih bisa dipakai buat kepala yang lebih besar, dan buat gue ini sangat baik banget ya, karena di headset yang modelnya kayak gini di kepala gede itu susah banget nyari yang pas. Tapi di sini bisa masuk. Dan selain itu dari segi konektivitas yang menurut gue cukup menonjol, karena dengan adanya si USB Type-C yang bisa disulap jadi USB-A, ini sangat ngebantu banget buat orang-orang yang main game di HP, yang bisa dibilang headset gaming buat HP yang bisa pakai dongle itu lumayan jarang ya. Dengan adanya ini sangat ngemudahin banget buat orang-orang yang main game di HP, pengen pakai headset wireless, bisa pakai dongle biar delay-nya lebih minim daripada Bluetooth gitu ya. Dan paling dari sisi yang sebaliknya, itu kalau misalnya kita ngomongin minusnya, mungkin dari segi mic quality-nya menurut gue belum lebih baik lah daripada si Daxa Setna dari segi kejernihan dan segala macamnya gitu ya. Coba baik lagi, kalian prefer yang mana? Kalian prefer mic quality atau kalian prefer sound quality, fitting yang lebih besar sama konektivitas yang lebih mudah tadi? Itu cuma bisa kalian doang yang jawab, karena di sini posisi gue cuma bisa nge-guide doang kira-kira yang mana yang cocok, plus minusnya dari mana gitu ya. Jadi ya silakan kalian lihat sendiri, silakan komen di bawah gimana pendapat kalian soal si Fantech Studio Pro dan juga Studio. Seperti biasa kasih tahu ya udah komen di bawah, dan juga like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, di TikTok, semua join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita Kadi, sampai jumpa di video berikutnya.